Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Zarli Ersalina dengan NIM 21030030. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dengan mata kuliah yaitu struktur aljabar dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Hendra Syarifuddin, FSI PhD dengan kode seksi 20222030026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subring. Nah, teman-teman sekalian, pada tahu nggak sih apa itu subring? Mungkin masih banyak ya dari teman-teman yang belum tahu apa itu subring, dan saya sendiri pun masih kurang memahami apa itu subring. Yuk, kita lihat sama-sama apa sih itu subring. Nah, untuk mengetahui apa itu subring, saya akan menjelaskan definisi dari subring tersebut. Definisi subring diberikan S himpunan bagian tak kosong dari ring dengan operasi penjumlahan perkalian. Himpunan S disebut subring R jika S juga merupakan ring terhadap operasi penjumlahan maupun perkalian yang sama pada ring R. Nah, himpunan bagian tak kosong di dalam ring tersebut merupakan subring jika dan hanya jika ada 3 syarat. Yang pertama yaitu S dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Yang kedua, S dengan operasi perkalian merupakan semigrup. Yang ketiga, S terhadap 2 operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi sifat distributif kanan dan distributif kiri. Selanjutnya, motivasi definisi subring. Diartikan, ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian dan himpunan 2Z sama dengan 2Z, di mana Z elemen Z yang beranggotakan semua bilangan-bilangan bulat genap. Berlaku 3 syarat, yaitu 2Z dengan operasi penjumlahan merupakan subgrup di dalam grup dalam operasi penjumlahan, dan komutatif, yaitu sifat komutatif ini diturunkan dari sifat komutatif operasi penjumlahan di Z. Yang kedua, 2Z dengan operasi perkalian merupakan semigrup. Yang ketiga, sifat distributif kiri dan kanan yang diturunkan oleh Z ke 2Z. Jadi 2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring di dalam ring operasi penjumlahan dan perkalian. Sementara itu, kita perhatikan himpunan 2Z ditambah 1 sama dengan 2Z ditambah 1, di mana himpunan Z elemen Z yang beranggotakan semua bilangan bulat ganjil. Jelas bahwa 2Z ditambah 1 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bukan merupakan grup, sebab 1 dikali 1,3 elemen 2Z tambah 1, tetapi 1 ditambah 3 bukan elemen dari 2Z tambah 1. Dengan demikian, bahwa 2Z ditambah 1 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bukan merupakan ring di dalam operasi penjumlahan dan perkalian tersebut. Nah, saya tahu kan apa tadi itu definisi subring. Nah, selanjutnya masih ada definisi-definisi lain yang menguatkan apa itu subring. Nah, selanjutnya saya akan memberikan definisi yang pertama, yaitu misalkan bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian adalah suatu ring, di mana himpunan S tidak boleh sama dengan himpunan kosong, adalah merupakan himpunan bagian dari R, di mana S himpunan R. Bila operasinya sama dengan operasi untuk perkalian dan penjumlahan tadi membentuk suatu ring, maka S disebut subring dari R. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teorema pertama, yaitu suatu himpunan S yang tak kosong merupakan subring dari ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian terhadap operasi yang sama dengan R jika dan hanya jika himpunan S tersebut juga merupakan operasi penjumlahan dan perkalian memenuhi 2 syarat, di mana untuk semua A, B elemen S berlaku A kurang B elemen S. Yang kedua, untuk semua A, B
elemen S berlaku A kali B elemen S. Nah, jadi dilihat keduanya tuh tertutup pada operasi penjumlahan maupun perkalian. Nah, selanjutnya untuk bukti dari teorema tersebut, misalkan S supring E, maka S merupakan ring, yang berarti bahwa untuk setiap A, B berlaku A kurang B untuk semua elemen S, berlaku A elemen S, B elemen S, sehingga terdapat negatif A elemen S. Dengan demikian A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B elemen S dan A dikali B elemen S. Selanjutnya, misalkan S anggota R dengan S bukan himpunan kosong, dan untuk setiap A, D elemen S berlaku A dikurang B elemen S dan A dikali B elemen S. Akan ditunjukkan bahwa S merupakan subring dan R artinya S merupakan ring. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada definisi pertama untuk himpunan bagian pak kosong dari S di dalam ring merupakan subring jika dan hanya jika memenuhi 3 syarat, di mana itu tertutup pada operasi penjumlahan, perkalian, dan tertutup terhadap distributif kanan maupun kiri. Nah, di sini untuk pembuktiannya mari kita lihat, yaitu tertutup pada operasi penjumlahan, memiliki elemen 0 dan tertutup inverse pada penjumlahan, diambil sembarang B elemen S, diperoleh B dikurang B sama dengan 0 dan 0 dikurang B sama dengan minus B elemen S. Dengan demikian A ditambah B sama dengan A dikurang minus B elemen S. Terbukti bahwa ia tertutup pada penjumlahan. Yang kedua, tertutup terhadap operasi perkalian. Nah, di sini untuk pembuktian ini diambil sembarang A, B elemen S, diperoleh A dikali B elemen S. Yang ketiga, karena S himpunan dari R dan R merupakan ring, maka sifat asosiatif penjumlahan maupun perkalian di mana dan sifat komutatif untuk penjumlahan dan sifat distributif kiri dan kanan. Operasi perkalian terhadap penjumlahan pada setiap anggota dari S masih berlaku, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua aksioma ring terpenuhi untuk setiap A, B di elemen S, sehingga terbukti bahwa S merupakan subring dari R. Berikut contoh subring dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin banyak teman-teman atau dari teman-teman sendiri, subring ini ada tidak sih di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sedikit penjelasan dari saya atau contoh dari subring dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya subring ini banyak digunakan pada ilmu teknik, tapi pada kimia juga ada. Tapi di sini saya menjelaskan subring dalam ilmu matematika. Tapi di sini saya akan memberikan contoh untuk dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin lebih jelasnya saya akan menjelaskannya, yaitu dalam pertama itu ada dalam konteks keuangan. Sebuah bank dapat dianggap sebagai subring dari pasar keuangan yang lebih besar. Bank adalah sebuah organisasi yang menawarkan produk dan layanan keuangan seperti rekening tabungan, kartu kredit, dan pinjaman. Namun, produk dan layanan ini masih bergantung kepada pasar keuangan yang lebih besar, yang di dalamnya terdapat perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan pasar saham. Berikut contoh yang kedua, subring dalam kehidupan sehari-hari. Di sini untuk yang kedua yaitu dalam konteks matematika dan ilmu komputer. Subring dapat terjadi dalam struktur
data seperti array. Sebagai contoh dalam pemrograman, sebuah array adalah kumpulan elemen dalam tipe data yang sama seperti integer dan float atau float. Operasi pada elemen array seperti penjumlahan dan perkalian dapat dibuat dalam bentuk substring dari operasi yang lebih besar daripada tipe tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan definisi pertama, teorema pertama, serta contoh dari substring dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan menjelaskan yaitu atau memberitahu kepada teman-teman ada dua catatan mengenai tentang substring ini, di mana catatan yang pertama yaitu untuk sebarang ring R sendiri dan 0 R masing-masing merupakan substring di dalam R. Jadi setiap ring memuat substring. Sebarang substring di dalam ring komutatif juga bersifat komutatif. Misalkan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring dengan elemen satuan, dan misalkan S adalah substring di dalam R. Secara umum, R belum tentu memiliki elemen satuan. Sebagai contoh adalah ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian, dan substring 2Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, dari penjelasan catatan tadi, untuk sebarang ring R itu masing-masing merupakan substring di dalam R, yang maknanya itu setiap ring memuat substring. Yang kedua itu sebarang substring di dalam ring komutatif juga bersifat komutatif. Seterusnya, sehingga ternyata secara umum R itu belum tentu memiliki elemen satuan. Sebagai contoh yang tadi kan ada ring dengan elemen Z, perkalian dan penjumlahan, dan substring 2Z dengan operasi yang sama. Selanjutnya catatan kedua, misalkan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring dengan elemen satuan, dan S adalah substring di dalam R yang tidak memiliki elemen satuan. Elemen satuan R belum tentu sama dengan elemen satuan S. Sebagai contoh bisa kita lihat yaitu dengan ring M2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian, dan substring S dengan operasi penjumlahan dan perkalian dengan matriks S yaitu X000, di mana X elemen R. Dalam matriks 2R, 2 ring R dan S tersebut memiliki elemen satuan yang berbeda. Elemen satuan M2 di dalam R adalah matriks identitas, di mana matriks identitas yang kita ketahui itu 1, 0, 0, 1. Nah, untuk sedangkan elemen satuan S adalah matriks IS yaitu 1, 0, 0, 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teorema yang kedua, yaitu diberikan ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian dan dua substring S dan T di dalam R, berlaku S irisan T merupakan substring di dalam R. Untuk buktinya, berlaku S irisan T merupakan substring di dalam R, di mana yang dimaksud dari S itu anggota dari T dan T juga masuk dalam anggota S. Untuk buktinya itu jelas S irisan T bukan himpunan kosong, sebab setidaknya ada 0R elemen S iris T. Ambil sembarang X, Y elemen S iris T, jelas X, Y elemen S, X, Y elemen T. Karena S dan T masing-masing merupakan substring, maka X kurang Y elemen S dan X dikurang Y elemen T, serta X kali Y elemen S dan X kali Y elemen T. Jadi X kurang Y elemen S iris T dan X dikali Y elemen S iris T. Jadi terbukti S iris T merupakan substring karena
Dari pembuktian tadi itu terbukti 3 aksioma yang telah dijelaskan, yaitu bukan himpunan kosong dan tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk teorema yang ketiga, misalkan S himpunan tak kosong dalam ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian, himpunan S juga merupakan subring dari R jika dan hanya jika untuk setiap S1, S2 elemen S, di mana S1 dikurang S2, S1 dikali S2 elemen S. Untuk buktinya, diketahui S subring dari operasi penjumlahan dan perkalian, sehingga berdasarkan sebelumnya untuk setiap S1, S2 elemen S berlaku S1 kurang S2 elemen S dan S1 dikali S2 semua elemen S. Selanjutnya, contoh sederhana dari subring. Pertama, misalkan R adalah suatu ring dengan elemen 0, 0R, maka 0R dan R itu sendiri merupakan subring dari R. 0R disebut sebagai subring tak sejati atau subring trivial dari R. Yang kedua, misalkan R adalah suatu ring bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian, himpunan semua bilangan rasional Q merupakan subring dari R. Himpunan semua bilangan bulat Z juga merupakan subring dari R. Dalam hal ini, Z juga merupakan subring dari Q. Yang ketiga, misalkan Z adalah suatu ring bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Himpunan semua bilangan bulat genap 2Z merupakan subring dari Z. Lebih lanjut, himpunan semua bilangan bulat kelipatan K ditulis KZ juga merupakan subring dari Z. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh soal subring. Yang pertama, Z4 dengan beberapa himpunan 0,1, 2,3 merupakan suatu ring. Tunjukkan bahwa S dengan himpunan 0,2 adalah subring dari Z4. Untuk penyelesaiannya, kan kita tunjukkan bahwa S dengan himpunan 0,2 memenuhi syarat-syarat dari suatu ring. Yang pertama, S bukan himpunan kosong. Jadi syarat terpenuhi karena S ada dengan himpunan 0,2. Yang kedua, untuk setiap A, B elemen S berlaku A kurang B untuk setiap elemen S. Misalkan 0,2 elemen S, 2 dikurang 2 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 0 dikurang 2 sama dengan 2, sehingga 0,2 elemen S. Untuk yang ketiga, setiap A, B dengan elemen S berlaku A dikali B elemen S. Misalkan 0,2 untuk elemen S, 2 dikali 0 sama dengan 0, 2 dikali 2 kan 4, tapi 4 modulo dari 4 sama dengan 0, sehingga 0 kali 2 0, sehingga 0,2 elemen S. Karena syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, maka S adalah subring dari Z4. Untuk contoh soal yang kedua dari subring, yang kedua yaitu himpunan S, di mana X B elemen R untuk AX sama dengan 0 dan A elemen R. Tunjukkan bahwa S subring dari R. Untuk penyelesaiannya, jelas S bukan himpunan kosong. Adapun untuk setiap X, Y elemen S berlaku X kurang Y elemen S. Kita ambil sembarang X, Y elemen S. Maka A dalam kurung X dikurang Y sama dengan kita kalikan ke dalam, sehingga didapat AX dikurang AY sama dengan 0 dikurang 0 sama dengan 0 ditambah minus 0 sama dengan 0. Dengan demikian terbukti X kurang Y elemen S. Adapun berlaku untuk X, Y elemen S berlaku X dikali Y elemen S. Kita ambil sembarang X, Y elemen S.
Maka A dikali XY sama dengan AX dikali Y, sama dengan 0 dikali Y sama dengan 0. Dengan demikian terbukti XY elemen S. Jadi dari 3 syarat tersebut terbukti bahwa S adalah subring dari F. Untuk contoh soal subring yang ketiga, selidikilah apakah ring himpunan bilangan genap merupakan subring dari ring himpunan bilangan bulat. Untuk penjelasannya, kita misalkan G adalah bilangan bulat genap atau G sama dengan 2N elemen Z. Akan dibuktikan G subring dari bilangan bulat genap jika kita ambil X1 sama dengan 2N1, di mana N1 elemen Z dan X2 yang kita ambil sama dengan 2N2, di mana N2 elemen Z. Maka N2 N1 dikurang 2N2 kita operasikan sama dengan 2 dalam kurung N1 dikurang N2 elemen G, karena N1, N2 elemen Z dan N1 dikurang N2 juga elemen Z, sehingga didapat 2 N1 dikurang N2 elemen G. Untuk yang X1 dikali X2 sama dengan 2N1 dikali 2N2, kita operasikan menjadi 2 dikali 2N1 dikali 2N2 elemen G, karena N1 tadi, N2 tadi elemen Z, sehingga didapat 2N1 2 dalam kurung N1 dikali N2 elemen G. Karena syarat pertama dan kedua terpenuhi, maka G terbukti subring dari Z. Baiklah teman-teman semuanya, karena saya sudah menjelaskan apa itu definisi dari subring, teorema, bahkan definisi-definisi yang menguatkan tentang subring dan contoh-contoh subring dalam kehidupan sehari-hari dan contoh sederhana dalam subring. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.